Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Al-babul ashar, al-babul rabi ashar. Utai bab nomor 14 fil kalami dalam bahas fi tafsir Quran, dalam tafsir Quran. Qala al-faqih rahimallahu taala. Dawa sapa al-faqih rahimallahu taala wa rawa an Sa'id ibni Jubairin an ibni Abbas sang Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma an Nabi sang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu sak temene kanjeng Nabi yang kala iku dawuh sapa kanjeng Nabi mangqala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Manutai sapa wonge kala iku ngucap sapa man bi ra'yihi fil Qur'ani dalam Al-Qur'an, bi ra'yihi kelawan pendapate man, orang yang berbicara tentang makna Al-Quran dengan opini pribadinya, pendapat pribadinya, falyatabawa mongko becek manggon no sapa man maq'adahu ing panggonan lungguhe man minan nari sang neraka. Ini yang mengeri ya, yang ngeri. Orang yang berani berbicara tentang tafsir Al-Quran dengan pendapat pribadinya, dengan opini pribadinya, maka ancamannya adalah neraka. Ya, ini dan ini ya masya Allah, naudzubillah min dzalik. Ini banyak terjadi di mana-mana. Al-Quran dengan bebas diartikan. Diingiku bulan tahun 2020 Indonesia pernah digegerkan. Ono dokter dari tak sebut noe ya. Dokter teko UIN Suka tahan di gitu. UIN Jogja. Jenenge iku sapa astagfirullahaladzim lali jenenge. Iku karepe pengen mentafsirkan, dene menafsirkan ayat walladzina li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman batagha wara dzalika fa ulaika mu'adun. Surat Al-Mu'minun ya. Surat Al-Mu'minun juz 12 ayat kesekian 3 atau 4 itu. Jadi dene berani ngomong nek walladzina li furujihim hafizun, orang yang menjaga farjinya, artinya tidak berhubungan suami istri tanpa legal dari syariat, kecuali mereka berhubungan hanya dengan suaminya, pasangannya, atau mamalakat aimanuhum, semacam budak. Lah iku punya opini, punya tafsiran kareping ini, orang yang nikah suka sama suka, iku karepe dimasukno auma malakat aimanuhum, itu milkul yamin, karepe dimasukno milkul yamin, hubungan karena atas dasar saling memiliki. Mbien dulu kan ada ya orang mempunyai budak, memang dibuat milkul yamin, semacam pasangan hidup. Karepe dokter kuwi karena dokter gue itu ben hubungan yang gak resmi agama dan gak resmi negara atas dasar suka sama suka oleh karena dioleh naudzubillah min dzalik neraka itu. Terus pengalaman di kampus itu juga ada. Dan gue dosennya malah jalan di depan mahasiswa dia nggak berani, tapi di belakang mahasiswa dia japri aku. Jadi ketika itu aku pulang ke sini hari Senin ya. Hari Senin itu aku sempat kuliah, masih masuk neng kampus. Iku ketika mentafsirkan artinya gini, berbicara tentang nuzul Quran, turunnya Al-Quran. Dulu Al-Quran itu diturunkan, Al-Quran tidak berupa huruf, tidak berupa suara. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Al-Quran kalamnya Allah laisa biharfin wala sautin, tidak berupa huruf, tidak berupa suara. Terus dene ngomong ini,
Jadi malaikat Jibril membawa Al-Quran dari Lauhul Mahfuz disampaikan ke Rasulullah itu lebih ke istilahnya di teko PDF diganti yang lain jadi apa niku? Oh gak scan dari file di konversasi. Jadi punya pemahaman bahwa Al-Quran itu jadi dikonversasi dari bahasa kalam Allah yang tidak berupa huruf dan tidak berupa suara, dikonvert menjadi bahasa yang bisa kita baca. Ya nggak terima Al-Quran itu dokter juga nggak terima, Pak. Saya nggak terima kalau Al-Quran dianggap convert. Kenapa? Dianggapnya kan sama. Dulu PDF dipindah ke yang lain itu tidak merubah sama sekali. File ini dipindah ke file yang itu nggak merubah. Kalamnya Allah juga nggak dirubah. Artinya dikonversasi dari bahasa yang lain sampai harfin nolasotin dikonvert menjadi bahasa yang bisa dibaca manusia. Nggak terima. Kenapa nggak terimanya? Konversasi itu adalah bahasa untuk buku yang dibuat manusia. Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu bukan buatan. Al-Quran itu kalamun qadim. Artinya memang dahulu bukan orang kok jadi nyaring soalnya tes. Bukan apa? Bukan dibuat, bukan makhluk. Jadi Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah qadim, gak makhluk. Kalau bahasa convert dibuka di semua kamus, itu adalah bahasa untuk tulisan yang dibuat manusia. Jadi nggak layak Al-Quran yang kalamnya Allah ditempelkan dengan bahasa buatan manusia. Tapi nggak terima. Loh, nyatanya disertasiku diterima oleh dosenku. Kamu tidak terima dengan satu bahasa, tak wale. Kok Anda nggak terima baru satu kata saya ulik? Sementara itu Al-Quran kitab suci yang saya hafalkan dan jenengan juga hafal, tapi nggak punya rasa peka dengan Al-Quran. Apa Anda nggak merasa bahwa Al-Quran telah kau nodai dengan bahasa manusia? Di depan mahasiswa dia gengsi dong, doktor. Tapi di kanong mahasiswa dia golekin nomorku. Nomornya Gus Ulul mana ya? Tiba-tiba telepon bla 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 bla. Ya Gus matur suwun sudah ingatkan. Telat sih Pak sebenarnya, pengennya diterima ketika depan mahasiswa. Biar keilmuan itu terbuka. Oke, saya nggak punya gelar apa-apa, tapi maaf kalau dokter pun tidak sesuai syariat, tidak sesuai ilmu tafsir atau yang lain, saya tidak akan tinggal diam. Gitu. Pasti nggak terima. Dia yang satu kata saya ulik aja nggak terima, gimana Al-Quran yang kita imani, kita kitab suci dianggap menggunakan bahasa manusia, ya mah nggak terima aku. Nah, tapi alhamdulillah itu selesai. Nah, itu apa? Sama, artinya mangkola fil Quran birayi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hati-hati menafsirkan Al-Quran, menerjemah artinya apa? Mengimplementasikan, mengatakan sesuatu atas nama tafsiran Al-Quran, atas nama Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Jadi tafsir itu beda. Catatan ini penting banget. Dalam dunia Quran itu ada namanya tafsir, ada takwil, ya, ada terjemah. Kalau terjemah berarti alih bahasa, dari bahasa Arab dialih ke Indonesia namanya terjemah. Itu belum mewakili makna Al-Quran. Kalau takwil itu tidak memastikan bahwa ini adalah yang dikehendaki Allah. Oh, kemungkinan maknanya seperti ini, tapi tidak memastikan bahwa ini kalam atau makna yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, namanya takwil. Makanya ulama-ulama dulu, ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu ada dua. Ada ulama takwil, ada ulama tafwid. Ketika ada ayat-ayat yang sulit untuk diartikan, maka ulama ada yang tafwid pasrah wallahu alam. Misalnya yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah itu di atas, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangannya para makhluk.
Berarti Allah punya tangan dong. Ulama dulu yang pertama ada tafwid, artinya wallahu alam, maknanya tangan, tapi wallahu alam nggak mau bilang artinya langsung apakah tangannya atau tangannya Allah, enggak. Tetap dimahami tangannya Allah, tapi tidak mengatakan bahwa Allah punya tangan. Wallahu alam seperti apa? Itu namanya tafwid. Ada ulama namanya ulama takwil, ini juga Ahlussunnah wal Jamaah. Yad ini diartikan kekuasaan Allah. Yadullahi ay qudratullahi fauqa qudratihim. Kekuasaan Allah di atas kemampuan makhluk. Ini namanya takwil. Nah ya. Jadi kita melu apa? Ulama dua itu insya Allah selamat berbicara Al-Quran. Kalau enggak kita pasrahkan tafwid, ya kita takwil. Nah, ulama salaf identik tafwid, ulama kholaf identik takwil mentakwil, mengartikan menggunakan makna lain tapi tidak memastikan bahwa itu yang dikehendaki Allah. Nah, yang tafsir kenapa sampai kalau kita pelajari sampai barang siapa yang berbicara mentafsirkan Al-Quran, satu riwayat man fassara fil Quran bi ra'yihi. Satu riwayat lain, barang siapa yang berani menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, pemikirannya sendiri, maka hati-hati, neraka ancamannya. Kenapa? Karena tafsir itu memastikan bahwa makna itu adalah yang dikehendaki Allah. Maka harus hati-hati. Maka dunia tafsir itu ada bagian-bagiannya harus dipelajari mulai awal, wajib pokoknya. Nahwu sharaf wajib bisa. Kayak nahwu sharaf tidak berhak menyandang gelar sarjana agama bagian tafsir. Tidak berhak. Hanya sekedar orang yang belajar. Tidak berhak untuk menyandang mufassir. Ada banyak disiplin. Harus mengetahui ilmu nahwu sharaf, harus memahami balaghah, harus memahami lughatul Quran, bahasa Al-Quran. Al-Quran contoh sedikit. Al-Quranku kata innal insana lafi khusr. Khusr artinya rugi. Tapi di ayat lain ada khusranum mubin khusran. Ada yang khassara. Ya. Artinya sama-sama rugi, tapi mempunyai arti yang berbeda-beda. Ruginya untuk apa? Ya, khusrad dunya wal akhirah dzalika huwal khusranum mubin. Orang yang rugi dunia akhirat dilabeli dengan bahasa khusron. Dan nanti banyak lagi. Allah ada sifat afun, ada sifat ghafur, ana ghufron, ya, beda-beda. Maka tafsir biarlah dipegang orang ahlinya dalam itu. Jangan saya di luar sana itu mengeklaim bahwa kajian di luar kajian tafsir yang sudah sejak ratusan tahun, berabad-abad kajian itu dikembangkan harus melewati sekian banyak disiplin, nahwu sharafnya, balaghahnya, mengetahui asbabun nuzul, mengetahui lughatul Quran, mengetahui tentang tarikh, sejarah wajib, dan ada sekitar 17 disiplin. Tapi karpe disiplin itu dihilangkan. Apa? Karpe mengikuti yang sama dengan otak mereka. Ini gak cocok, moh. Ini gak cocok karpe, moh. Contoh, ini kita harus real berbicaranya. Ini kebetulan wanita yang sedang sering sekali tentang poligami. Wah, langsung saya beda langsung ini. Kenapa dengan poligami? Kita harus adil melihat poligami. Orang di luar sana kan mau karpe poligami. Artinya mau tidak menerima konsep poligami. Kita terima konsep poligami. Dalile walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. An-Nisa 129. Halaman kanan. Seperempat ke 3. Awal ayatnya apa? Wa ini muratun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'rada al-ayah. Iku karpe orang tidak mungkin bisa berlaku adil. Jadi gak mungkin ada poligami. Itu beda.
Soal hati jangan bilang adil, hati itu selamanya nggak bisa adil. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu. Bahasa mel itu berarti urusan hati. Kanjeng Nabi mendapat itu, kanjeng Nabi itu dikasih tahu mendapatkan wahyu itu, engkau nggak akan mampu untuk adil, artinya urusan hati. Hati nggak bakal bisa adil. Dengan saudara bisa adil. Sampean ben adike sing paling cilik ben sing gede kan beda. Sing gede kudu cites. Nah sing cilik isih imut-imut gemes-gemesi ngono. Ngono wis gede dijak tukaran. Iya ta? Itu hati gak bisa ditawar. Tapi kalau poligami itu apa? Urusan fisik. Bisa adil wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Nek mampu adil secara fisik, urusan nafkahnya ya, kalau memang sudah mampu untuk memberi nafkah, memberi jatah, ini sudah boleh. Nek orang duwe gak oleh, orang duwe gak oleh. Itu urusan poligami. Meskipun pribadiku beda, pribadi kan pilihan. Tapi kalau pemikiran kita harus terima. Sampean setiap wanita sama siapa yang mau dipoligami? Gak mau toh? Aku gak mau diduakan, aku gak mau. Wah sing diduakan jangan pelakor. Itu urusan hati, tapi urusan pemikiran harus menerima. Saya tidak memaksa, tapi pemikiran itu harus terbuka. Bahwa pemikiran kita harus sesuai, harus terbuka. Saya mau terbuka bahwa poligami itu bagian dari syariat. Karena memang fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Kalau memang nggak bisa adil secara fisik, biaya nggak ada, fisiknya nggak mampu, maka nggak boleh poligami. Ya, nggak boleh poligami. Kalau urusan hati, maaf, nggak bisa untuk nambah, itu kan urusan hati. Saya cukup dengan satu saja misalnya. Atau wedok, Mas boleh menikahiku tapi asal syaratnya apa? Asalnya betul takai kunci ya, mana pengen kalian poligami. Dek, aku pengen ngalor sampean, syaratnya apa dek? Enggak nek Mas, mahare piro sama punya sampean Mas. Masa gara syarat enten Mas, syarat apa? Tanda tangan dalam kontrak ini, Mas, syaratnya saya enggak mau dipoligami. Oleh cara fikih. Nek mau poligami, Mas, mending saya pisah. Iku fikih boleh mensyaratkan itu ya. Catat ben sampe poligami. Iku apa? Iku boleh, tapi tadi ya, sekalipun hati tidak menerima, tapi pikiran itu jangan. Jika Al-Quran berkehendak lain, ulama sudah apa istilahnya, sudah banyak istilahnya memaparkan itu bahwa poligami itu sah. Ya kita harus pemikiran terbuka. Hati jangan tanya, ya maja Allah fi qalbaini ke Allah jadi nggak hati itu tidak bisa. Kanjeng Nabi cintanya dengan Sayyidah Khadijah gimana? Wah, masya Allah, gitu kan ya. Wah, masya Allah sampai menjadi perdebatan ulama. Siapakah wanita yang paling mulia di muka bumi ini? Ada yang menyebutkan Sayyidah Khadijah, ada yang menyebutkan Sayyidah Aisyah. Tapi ketika Kanjeng Nabi disinggung soal cintanya dengan Sayyidah Khadijah, yang menyinggung Sayyidah Aisyah gimana? Yaitu ketika dikit-dikit Kanjeng Nabi berkurban atau beramal, ganjaran dikasih Sayyidah Khadijah. Sayyidah Aisyah protes, kok Sayyidah Khadijah terus wis kapundhut, padahal wis dijoli sing ayune gini wis Sayyidah Aisyah payu. Siapa Kanjeng Nabi? Enggak ada yang mampu menggantikan Sayyidah Khadijah. Karena dia barengi aku dari nol sampai posisi menjadi Rasul. Itu urusan hati. Tapi adilnya Rasulullah fix, no debat. Istilahnya sekarang. Kanjeng Nabi wis bener-bener nek urusan adil Kanjeng Nabi luar biasa. Semua terpenuhi. Itu urusan keadilan fisik, tapi urusan hati tadi walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Ada yang masih anget tahun 2017 tahun 2018 itu kasus penistaan agama Ahok. Sapa lagi jenenge? Purnama.
dene nggih buku dan segala macamnya yang mengartikan bahwa aulia ya. Wala ya ayyuhalladzina amanu tattakhidul yahuda wan nasara aulia diartikan bla bla bla. Akhirnya muncul pendukungnya. Sing jane kiai, sing jane Gus ra peduli. Aulia itu artinya jangan diambil sebagai orang dekat dan gimana sebagai sahabat. Kalau pemimpin enggak dong aulia. Orang dekat aja enggak boleh. Sampai kita boleh berteman dengan orang yang tidak seagama. Tapi urusan hati jangan. Urusan sampai hatinya kita itu mengalahkan yang lain, ambil non muslim, bahasa aku nyebut kafir saya kasar ya, nek wong NU. Nah, akhirnya berteman dekat saja sampai ngalahno wong mukmin iku ora oleh, apalagi menjadi pemimpin. Terus akhirnya mentafsiran macam-macam pribadi dhewe, tafsir politik metune ya. Ini naudzubillah min dzalik. Jadi Al-Qur'an itu tafsir Al-Qur'an harus melewati banyak proses. Enggak bisa. Tapi wanita bisa enggak jadi mufasir? Bisa dong, kenapa enggak? Sayyidah Aisyah itu mufasir enggak? Mufasir, cuma enggak ada kitabnya, ngono bingung. Ya, karena banyak ayat Al-Qur'an yang ditafsirkan oleh Sayyidah Aisyah. Ulama-ulama modern satu abad kemarin juga ada ulama yang menafsirkan tentang tafsirul mar'ah, ada tafsir wanita. Salah satu guru besar di Al-Azhar. Nah, itu juga punya, artinya ada 3 atau 4 wanita yang menyandang sebagai mufasir yang diakui oleh ulama-ulama. Jadi wanita atau untuk berilmu tidak ada bedanya laki-laki maupun perempuan. Tapi kemampuannya harus ditingkatkan. Tapi yang masih tadi menafsiri Al-Qur'an tidak boleh sembarangan. Karena muncul banyak tafsir di luar, nyoba ku tafsir macam-macam itu. Tafsir macam-macam. Masya Allah, banyak macam-macam. Ya Allah ya Rabbi. Rasanya itu sampai menemui dokter sing wedok ketika itu berkaitan dengan poligami nggak terima, dia bawa hati baper maksudnya. Ya udah, hati jangan dibawa dong, keilmuan hati itu jangan dibawa, tapi harus terbuka. Oh iya, gini oke, tapi maaf kalau saya pribadi harusnya berani gitu. Ini yang keilmuan ya. Maka semangat ngaji. Nek pengen pintar, semangat ngaji, semangat belajar. Jadi mau tafsir ya, harus ada tarikh, harus menguasai tarikh, asbabun nuzul, sebab-sebab ayat itu diturunkan. Mana aku wakaf kadang beda-beda ya. Kadang sampean mushaf ini ono sing wakaf. Tapi bang takon wasol kadang ya. Ono sing ning kono golek wakaf takon wakaf misalnya. Ya karena memang nganggone asbab nuzul wakaf itu. Yang saya pakai, aku punya guru Al-Qur'an alhamdulillah enggak satu. Jadi ada yang wakaf itu cuma 3 nih yang saya pakai. Wakaf fasol, nega wakaf qabih, berarti gak oleh wakaf hasan, wakaf tam berarti wajib berhenti. Nah hasan boleh wakaf, boleh wasol, udah 3 itu. Enggak ada wakaf lazim, enggak ada wakaf yang lainnya sing pakai itu. Karena memang sandarannya atau dasarnya asbabun nuzul, ayat ini turunnya seperti ini. Makanya nanti kalau kita mempelajari itu, misalnya contoh walladzi anzal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Wajib apa enggak? Selama ini takon wakaf apa enggak? Itu wajib wakaf. Wakaf tam. Wa ma ya'lamu ta'wilahu, tidak ada yang mengetahui ta'wilannya Al-Qur'an ayatul mutasyabihat illallah, kecuali Allah. Mendek. Lanjutannya warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Iku awal. Harus diawali. Orang-orang yang sudah ngilmune resep ning ati, wis pokoke iman dengan apa yang diambekan takwilane Al-Qur'an, ambekan ayatul mutasyabihat.
nek diatofno, nek diwasolno, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhun. Tidak ada yang mengetahui takwilannya Al-Qur'an kecuali Allah dan orang-orang yang mendalami ilmu. Berarti manusia tahu dong takwilannya Al-Qur'an. Nah, itu wakaf tam. Wajib wakaf. Wajib wakaf gak oleh wasol. Ada yang pakai wajib wakaf biyen niku karena aku pas biyen urung mempelajari itu. Aku sempat sampai hari seiling wajib ibu wajib wasol jong gak oleh wakaf. Falamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitab. Biyen aku mandek. Iku wasol jong. Minal ladzina utul kitab Allah wajib wasol. Kenapa? Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum. Nabadha membuang, menolak fariqum golongan. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitab dari orang-orang yang mendapatkan kitab, artinya orang-orang Yahudi Nasrani. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitab kitaballahi wara'a dhuhurihim. Kitab Allah yang kedua itu adalah maf'ul nabadha. Nabadha buang, menolak, mereka menolak kitaballahi yang kitab Allah Rabbana Al-Qur'an. Wajib wasol, enggak boleh wakaf di Alkitab pertama. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitab kitaballahi wara'a dhuhurihim al-ayah. Yaitu apa? Wajib wasol. Maka kadang nek ana sing terakhir misalnya mau besok qawariran fiddah ya, itu wajib wasol. Akhir ayatnya qawarira, itu akhir ayat ya. Tapi ada ayat lanjutannya qawariran fiddah qawarir. Ya, itu apa? Wajib wasol. Terus di awal-awal, nanti banyak ya, makanya pas ono keterangan wajib wasol wakaf ya, diingat-ingat. Qalu apa? Qalu du'ana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun tuthirul arda wa la tasqil hartha musallamatul la syiyata fiha. Musallamah lang wasol ya, harta musallamah. Misalnya kan kadang nafasnya gak kuat ya, berarti mau diulangi ya. La dalulun tuthirul arda wa la tasqil harth. Biasanya kayak sing makakaf nih, langsung diulangi nek gak kuat. Wala tasqil hartha musallamatul la syiyata fiha. Dan masih banyak karena mau yang sing tak gunakno nganggo basinin yang wakaf wasole nganggone apa? Asbabun nuzul, nahu sorob. Yang lene sing ana tanda-tanda wakaf ning kono. Ya bener, aku gak ngomong salah, cuman aku mau milih kan ada alternatif ya. Alternatif dan yang saya dalami yang selama ini memang ilmu tafsir, jadi yang asbabun nuzulnya, yang bahasanya, jadi ya wakaf wasole menyesuaikan ilmu yang saya pelajari, ngono. Wakaf. Nek contoh masalah poso. Ya, jadi ada ayat Al-Qur'an yang turunnya cuma 2 kata. Saya tak sampaikan kata minal fajr. Ya, uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Tadinya turunnya sampai minal khaytil aswad. Tadinya. Jadi boleh makan minum sampai beda kondisi ada benang merah dan benang hitam. Sahabat waktu itu nangkepnya mentah gitu. Akhirnya setiap malam sahabat masang benang. Nek benangnya wis ketok.
nek benangnya sudah beda antara benang hitam dan benang putih, nek ngono oleh mangan oleh ngombe. Akhirnya fakulu washrabu hatta, artinya boleh makan boleh minum, batasnya sampai benang hitam dan putih beda. Apa? Jelas. Sahabat dulu masang anggar berbuka istilahnya, wis setiap dulu masang benang hitam, benang putih. Ngono nek benangnya wis ketok, berarti wis gak oleh mangan. Delalah lagi tengah wengi jam 1 cara Indonesia. Lho kok benangnya wis ketok? Lancen bulan kaya padang bulan kok ora ketok benangnya. Turun ayat fa anzalallah minal fajr. Mau minal fajr tok. Maka waqafin minal fajr. Khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Karena minal fajr menafsiri atau menjelaskan yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Itu makanya kadang kok wasol wakaf itu karena pentingnya wakaf wasol nih ben gak merubah makna. Ono sing haram wakaf apa misalnya laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu awliya. Mandek min fakir hukumnya haram. Innallaha faqir gak oleh. Haram wakaf wajib wasol. Juz 4 halaman kiri bagian atas. Seperempat ketiga. Seperempat ketiga keempat. Seperempat keempat. Ketiga ya benar ya. Keempat itu Ustaz Anissa. Seperempat ketiga. Berarti halaman ketiga dari seperempat keempat. Seperempat keempatnya awalnya wa ma'asobakum. Ya. Seperempat ketiga laqad sami Allah wali terus no dewa akhoda iku. Laqad sami Allah. Laqad sami'allahu qalu innallaha laqad sami'allahu qala ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Waqafna aghnia, jangan sampai fakir. Ya. Ono sing iku gak oleh dan masih banyak yang haram-haram wakaf. Ini kenapa pentingnya itu. Ya. Mulane mumpung itu dititeni bagian wakaf as-sholeh. Sampean nek ngajari ben gak ben aku diongkon wasol kok di sini suruh wakaf kok. Nah, biar jadi mbah wallahu alam ku ngerti aku kenapa. Sementara itu enggak apa-apa. Sampean ngomong enggak ngerti itu adalah bagian dari ilmu. Mbak aku ngene-ngene, aku gak ngerti ya, Dek. Itu bagian dari ilmu. Syukur-syukur iso nakokno ning ahline. Ning ahline takokno iki pripun gitu. Nggak usah isin suatu saat nih sampean menjadi pengajar, nggak usah isin nggak ngerti ngomong nggak usah terlalu memaksakan ya, ditanyakan sedek tak kok nambihan koncoku sing iku sing paham ngono. An waruyan diona an Abi Bakrin As-Siddiq sang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala annahu sak temene Kanjeng Nabi sak temene Abu Bakar kusuya takoni sapa Abu Bakar angkoli ta'ala sangking dawuh Allah ta'ala wa faqihati wa abba. Sayyidina Abu Bakar pernah tanyain wa faqihati wa abba. Kok faqala mengko dawuh sapa Abu Bakar la adri, orang ngerti. Loh, kelas Sayyidina Abu Bakar lho iso jawab la adri lho ya. Nek saiki gengsi meneh kok langsung ning ngarepe wong akeh. Ya, umpamane sampean ning dhuwur panggung utawa adalah menjadi ustadzah nasional ning TV. Ana Mama Bahi misalnya. Ya saya mamah kakak, kalau mamah ora kakak ya, mamah adik iki ana mamah kakak misalnya. Terus ana wis mikir waduh, dilihat dong seluruh pasang mata Indonesia jutaan mata memandangku. Nek jawab gak iso yo isin. Ini malah justru nilai plusnya ya udah saya belum tahu. Wah, itu nilai plus. Nek aku sing nonton standing applause secara juri gua luar biasa. Sayyidina Abu Bakar saja ketika ditanyain pernah jawab la adri. Kula mboten perso, mboten paham ya kula. Fakila mongko ditakokno, takoni Sayyidina Abu Bakar, kok gak ngerti. Lahu man Sayyidina Abu Bakar kul min dzati nafsik. Kul ngucap sapa sira min dzati nafsik saking pendapat sira. Lah nek menurut jenengan pripun?
Jadi pernah takei Sayyidina, ya Amirul Mukminin wa faqihati wa abban iku pripun? La adri, enggak paham aku. Lah cara jenengan gimana lho? Kul min indi nafsik. Min dzati nafsik. Cara jenengan pripun? Jawabannya langsung malah duka. Tapi Sayyidina Abu Bakar gak tahu duka. Artinya ya duka tapi gak banyak diekspos. Kala jawab sapa Sayyidina Abu Bakar, ayu ardin tuqilluni wa ayu samain tuzilluni idza qultu fi kitabillahi ta'ala bi ra'yi mala a'lam. Ayu ardin utahe dindine bumi tuqilluni iku ngangkat ard ni ingsun. Wa ayu samain lan dindine langit tuzilluni iku apa jenenge iki? Apa ngene iki? Mayoni ku apa? Ora nutupi. Apa jenenge? Mayoni. Ora payu. Wis dipayoni apa urung? Apa jenenge iki? Uya-uya. Apa? Ngiyupi. Apa? Ngiyupi. Ngiyup. Yes. Paham tapi ya maksudnya? Apa jenenge mau? Aku gak ngerti jawane. Nutupi atau apa mau? Ngiyupi. Ngiyupi apa sama nih ingsun. Idza qultu nalikane ngucap ingsun fi kitabillahi ing dalam kitab Allah taala. Biro iklan pendapat ingsun. Ma ing perkara la a'lamu kang ora ngerti ingsun. Jadi pas Sayyidina Abu Bakar tanya, terus cara jenengan pripun Amirul Mukminin? Jawabannya makanya, bumi mana yang bisa menjagaku? Artinya bumi mana yang bisa mengangkatku? Langit mana yang bisa menutupiku ketika harus mengatakan Al-Quran dan pendapatku? Artinya apa? Siksa. Bumi mana yang bisa menjagaku dan langit mana yang bisa menghalangiku dari siksaan Allah ketika harus membicarakan Al-Quran dengan pendapatku sendiri? Itu Sayyidina Abu Bakar. Jadi nek karena apa? Mau nggak mau gini. Santri nek wis ning omah, kalian satu saat nek wis omah-omah, nek wis bertemu dengan masyarakat, karena sampean nggak ngerti, bisa jadi sampean memang masih berdiam ning tempat orang tua ning disone sampean, tapi sudah jadi sampean di melu bojone sampean, bojone punya peran tokoh public figure. Ngertine santri itu menguasai bidang keilmuan. Ditakoki mesti. Karena pahame mesti ngono. Santri kabeh iso. Jangankan urusan sing belas itu dipelajari dianggap iso. Gus, napa? Aku nyuwun ayat sing kok nggih mahabai. Lho, aku ora tau mahaban kok. Dijaluki apa? Dienggo mahabah. Gus nyuwun kangge apa? Sing aku nggo ben wong iku seneng ambekan daganganku. Ya Allah, aku dagang gak payu-payu mok gawe. Ini lagi mandi lah cah aku dagang ora payu-payu kok jaluki. Jadi hal yang sing belas gak pernah kita pelajari itu dianggap mempelajari. Ono sing terakhir ku ngomong, Gus kula sama niku diremehkan. Kalau gak ngene bocah kok ora ikunan. Kae Gus apa wiridan sing ben wong iku mben aku tunduk. Lah nek aku duwe wis tanggo ben wong tunduk kabeh. Nyatane sampai netizen alim banyak ya. Tak sebutno netizen alay lah artine. Kowe akeh meneh kok. Nah iso ya tak wacana ben do tunduk kabeh. Tapi ra iso itu ya. Jadi kita itu nek wis bar kok ngaji, bar nyantri ngaji nyantri, engko suatu saat pasti dianggap iso. Ajeng tangkot ngeten. Mana mbak-mbak atau sing alumni lawas, kangkange bareng sing alumni lawas iku sering WhatsApp, "Oh tangkat iki, Gus. Apa Kang? Ngene-ngene piye?" Wes sing mbak ngono, "Kok tangkat ngene." Mulane mbiyen ning ngaji juta turu wae. Wis kadung kok. Iki ngono iku lek subscribe ben tong ilmu. Wah, promosi lagi jane. Iku nek wis ning omah aku baru dirasakan bahwa ilmu itu sangat penting ya.
Nanti pasti akan banyak pertanyaan yang numpuk ning kene kontake sampean. Senyorone kadang dibuat iku ne. Waduh ke iso. Wah, kadang tak mbarno ben numpuk sampai berang-berang atus. Ya Allah. Kadang sampai tak mode pesawat. Kira Kak, gak ono kak. Gus. Ono apa-apa tak terus. Kalau bawa ben Kak, emone nangis. Terus di-share iki pertanyaane numpuk gini pertanyaan numpuk. Nek adolan gak ono sambat Kak, adolanku iki lari sewangi bungkusi ngono lumayan ya. Aduh yes, itulah nanti nek sampean wis ning omah baru merasakan hebatnya masyarakat menganggap santri semua ilmu dianggap bisa ya. Ngeri apa enggak? Gak ngeri sih. Nek gak ngeri piye? Makane nek golek imam iku sing iso ngaji. Yo kalau sing amin. Masya Allah kebangetan. Gue bener iki. Ben nama nek takoki Mas koncoku takok ngene. Oh, iku Dek. Apa buka dhewe ning kitabe. Ngono. Ya itu ngono. Waruyan diriwayatno Anis Sya'bi saking Asy-Sya'bi anahu kana yamuru kana ana sapa Asy-Sya'bi ku yamuru lewat sapa Asy-Sya'bi bi Abi Sholihin kepethuk Abu Sholeh. Fa yakhudha nuli jewer ngalap mboten jewer sapa Sya'bi bi udunihi jewer ing kupinge Abu Sholeh. Tiba-tiba ini ada riwayat dari Sya'bi, ceritanya Sya'bi lagi jalan-jalan kepethuk Abu Sholeh. Ngerti-ngerti dijewer. Terus sampai lagi mlaku terus dijewer, wah paling langsung kenapa jewer. Intine apa? Kepethuk ngerti-ngerti langsung jewer. Fayaqulu ngucap sapa Abu Sholeh. Ngucap sapa Sya'bi. Ngucape ngene, innaka lam taqra'il Qur'an. Tapi ambil ngamuk iki ceritane. Sak temene sira lam taqra' iku ora maca sapa sira Al-Qur'an. Fakaifa tufasiru? Fakaifa mengkaya apa tufasiru iku nasri sapa sira? Wah, ki enak lewat nyuwantai jalan-jalan buar-buar jewer. Kowe Al-Qur'an ra mbok waca nafsiri. Saiki pirang-pirang ya. Apa ning TV ku naudzubillah min dzalik. Juga ning TV ta saiki ning YouTube makanya kenapa sampai mbiyen ku diongkon-kon Gus ning YouTube moh. Saiki karena harus orang muda juga harus eksis jadi ini. Kok ning YouTube dibeki ambekan mereka yang enggak punya kemampuan dalam bidang itu piye ngono. Walah, penafsir tapi gak tau maca Al-Qur'an. Minimal maca Al-Qur'an. Penafsir gak ora harus menghafalkan Al-Qur'an. Tapi harus paham bisa Al-Qur'an. Mbah Mun gak tau ngapal Al-Qur'an tapi hafal Al-Qur'an. Guru Kiai Najib gak tau ngapal Al-Qur'an tapi hafal Al-Qur'an. Piye bayangno. Maca-maca tok. Sampean tau ngapal Yasin ta gak biyen sadurunge ngapal. Tapi hafal ta gak? Nek tahlilan tiba-tiba ayat kursi hafal ya. Tahlilan Yasinan hafal ngono. Padahal gak tau ngapalno. Ya apa? Minimal krungu maca terus. Mbah Mun gak tau ngapal Al-Qur'an tapi hafal Al-Qur'an. Mbah Naji gak tau ngapal Al-Qur'an tapi hafal Al-Qur'an. Lah piye wong dina 10 juz. Padahal ning ngene iki poso ya. Mbiyen nek pasaran, bar subuh tit bar ngaji, bar subuh ngaji. Mendek saduha. Bar saduha ngaji sampai jam 11. Istirahat bar zuhur ngaji. Sampai adzan asar. Adzan asar mendek soalnya engko memang ngaji terus sampai jam 4:30 lagi mandek. Persiapan buka, baru maghrib, baru isya, baru ngaji tarawih, ngaji sampai jam 12. Ngono sing sempet angger dina maca 10 juz. Bayangno. Piye gak apal-apal dhewe ngono kok tiap hari. Ramadan to gak Ramadan angger dina maca 10 juz. Tahu pas roan atau kamar beliau sing dhuwur iku sebelah kene iku apa? Meja iso ana Al-Qur'an. Sampai ana batase. Ketara leh nek Al-Qur'an sing diwaca apa enggak? Aku sampeyan sing anyar apa enggak? Ono kan setoran sing anyar blok kok dikeno kaya iso iki piye. Aku kan tau diwaca tak gak cah. Ya Allah, kadang tak Cak anyar tenan cah. Iki antara ancen
anyar iku eman-eman apa saking gak tahu diwaca iku sampai Al-Qur'ane dibuka ketemu ning batas baca. Iki berarti menanda Al-Qur'an sampai bener-bener istilahnya bekas-bekas jari-jarinya itu apa? Ketok. Sedina 10 juz. Nek Ramadan Masya Allah. Nek liburan iku sedina-sedina maca Al-Qur'an tok. Bayangno iki. Gak ono maca hadis. Mbak Najib tahu jaluk buku bapak, buku nasab. Karena sing duwe buku nasab tertua memang bapak ya. Jadi tak aturi buku nasab. Mending maca kitab hadis mbak. Kan buku nasab kan ribet. Tulisane Jawa, ngepang-ngepang ya. Kene bin kene anake kene. Niki yo mending maca hadis entuk akeh lho mikire. Kalau maca kan akeh karena senenge ilmu. Jadi buku nasab harus di ahlinya ahli al-qiyafah, ahli pernasaban. Iku sampai apal. Jadi misalkan tahu pas iku muludan tahun 2019 ning Masjid Menjobo Kudus, aku seling. Posisiku linggih kena belanja ning kene. Jadi pas iku acara. Iku lho juz 15. Napa? Ora nyaut. Mahmuda wa qala rabbi adkhilni mudkhala sidqi. Ora iku sing sadurunge. Langsung apa nangkepnya sadurunge. Padahal nega apal, gak mungkin ora sadurunge sawise ya. Qala rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhirni mudkhala sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nabiyya. Sadurunge iku sing gak iku. Sampai segitunya. Iku apa? Beliau. Terus pas ngaji Ihya Awan, aku tahu. Aku wis nikah mate. Wis omah-omah. Jadi awan-awan. Ayat sing masalah qalu syahidna iku lho. Nggih. Wa id qala rabbuka wa id qala rabbuka. Wa id qala rabbuka ya bani Adam. Wa id rabbuka mosok iku lho wa id qala rabbuka. Kok gak penak blas sampai kerasa antara penak gak enggak. Ya. Iku sampai wa id qala Allahu wa id qala ya bani Adam. Ora wa id akhadallahu ya. Ayatnya wa id akhadallahu wa id akhadha rabbuka ya. Wa id akhadallahu min bani mosok wa id akhadallahu kok gak penak. Sampai ngasal penak enggak penake saking seringe. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min dzurihim dzurriyyatahum wa asyhadum ala anfusihim alastu birabbikum. Sampai ngerasa apa saking wis nempel iku iso ngrasakno mosok wa id akhadallahu la gak penak iku saya tak eling-eling. Ya iku apa? Jadi mufasir ku ora kudu ngapal tapi paham Al-Qur'an iku alhamdulillah guru-guru sing luar biasa. Mbah Mun niku biyen aku ape soal ngapal niku soal pertama Mbah Mun. Sama salam kita ngobrol Mbah cinta hafal Quran. Wis gak usah ning kene wis le ning kene neh wis ning kene anggere ngaji tafsir jalan kok apal-apal dhewe. Jalan wis berang tahun ya apal-apal dhewe. Wis ning kene sak ngalim-ngalime kok ben apal-apal dhewe sementara hati sudah ingin menghafalkan. Mate wis pengen ngapalno. Wes ya wes terus matur meneh. Asale sampeyan haji wis iya tak hafal Quran. Wis monggo wis ditungani. Sampeyan mun terus sampeyan haji. Wau sampeyan Maimun ngeten-ngeten yo wis ning pondok ae ngobarno Mahat Aline. Tertunda setahun. Baru sampeyan meneh keton, "Mbah, cinta hafal Quran." Oh, nek ning kene sedih lho kok. Boten sedih 10 tahun sedih. 10 tahun sedih lho lho, Mbah. Oke sedih lho kok. Ben ngalim. Aduh ya Allah. Soal aku wis baru soal kedua Mbah Haji soal meneh. Mbah Mun ngendika ngene, "Ya wis ning kene sik meneh." Aduh ya Allah ya Rabbi, syawale sowan Mbah niki ajeng tahafut. Bapak Ibu ngersake karo tahafut pripun? Ya wis ning ndi niki Mbah Qadir teng Kudus ngeten. Ya, lagi dungani, lagi Mbah Haji ketiga lagi soal oleh tahafut. Ya itu. Karena Mbah Mun apa lewat ngaji tafsir kuwi hafal Al-Qur'an. Bahwa ngaji tafsir jalan ku mulai 1981 sampai khatamnya 2014. Pirang tahun yo ngelotok ya. Wah sampean kuwi sapa? Cah. Yo ora apa-apa blas rek cah. 1991 iku apa? Meneh. Khatamnya 2014 sampean rembesen isih. Ya. Iku saking apa?
do apal Al-Qur'an. Mbah Zubair ngapalno, Mbah Zubair ngapalno umur 50. Lagi ngapal Al-Qur'an. Umur 50 ngapal Al-Qur'an lho ya. Hatam ya hatam. Iku kiai. Mbah akeh mbahmu wae ya, ngerti mbahmu ya. Wis mbah bisa dicombak terus wae. Suwidak ngapalno Al-Qur'an gak ono 2 tahun saiki wis setahun jus. Wis Asyura. Ya, wis lawenan wis likur-likuran. Iku aku 2 tahun berarti ya. 2 tahun setahun iku dene mlebu jus 16. Mlebu jus 17 tahun. 2 tahun wis jus lawe. Berarti nek sing sepuh wae masih oke. Gimana kita yang masih strong ya, strong senom, saya seger. Pikirane saya enak. Kabeh iso. Wis lha pokoke nek Al-Qur'an itu kabeh iso. Dimudahkan. Pengen binadzar. Mbiyen ku ning Sedan ya ana wong sugih. Kayak Kaji Fauzi. Wong seneng sedekah, seneng berbagi sugih. Sing di Afaq Collection Kaji Fauzi, saya dulure ibu. Dulu ibu bapak katanya. Saya keluarga bapak. Boleh gak ngerti bukan bapak ibu. Pokoknya saya dulu sangat sini. Iku angger seminggu hatam Al-Qur'an. Iku Kaji Fauzi. Tumpukun seneng ambek Al-Qur'an. Jadi sampai nek ana acara Al-Qur'an iku saking senenge apapun dilakukan beliau. Tak pundhut tak pisan. Iku Al-Qur'an. Sampai endi mau? Lagi apa? Sayyidina Abu Bakar itu sampai jawabannya bumi dan langit mana yang bisa menjagaku dari azabnya Allah. Selangkah hisab. Waruwiyan diriwayatkan an Umar radhiyallahu an saking Sayyidina Umar annahu ra'a fi yadi rajulin mushafan. Saat temene Sayyidina Umar ra'a weruh sapa Sayyidina Umar fi yadi rajulin ing dalam tangane wong lanang. Mushafan weruh ing mushaf. Waqad kutiba inda kulli ayatin. Waqad kutiba teman-teman ditulis inda kulli ayatin. Waqad kataban teman-teman nulis sapa rajul inda kulli ayatin ing dalem sampinge saben-saben ayat tafsirah ing tafsire kulli ayat. Fada'a mengko ngundang sapa dangu maksudnya ngundang cara Jawa lusin dangu. Fada'a mengko dangu utawa ngundang sapa Umar bimiq rodin kelawan gawa pemotong gunting. Faqarada mongko ngetok sapa Sayyidina Umar ing tafsir utawa apa mushaf. Mushafan ing lembaran ya, mushafan ing lembaran. Faqarada mongko ngetok sapa Sayyidina Umar ing mushaf. Satu hari Sayyidina Umar pernah melihat seorang laki-laki membawa lembaran. Ternyata setiap ayat tertulis ada tafsirannya. Dangunya ambil gunting siap-siap. Ya, mushafnya yang ada ayatnya, ada tafsirnya dipotong. Kenapa itu? Kuatir saking hati-hatine sahabat. Hati-hatine jangan sampai menafsiri Al-Qur'an dengan pemikirannya sendiri. Ya, saiki Masya Allah, ini urusan Al-Qur'an, urusan tafsir atau hadis. Hadis padha wae ya. Jangan pernah googling modelnya. Saya kan gak cerita googling ya. Ketan di Google gini kok. Google itu akeh sing ilegal, ya. Akeh sing ilegal. Biar aku di Blogspot, di WordPress. Di sini tapi gak galak. Di Bennett dan bersapa gak roh. Karena apa? Nganggo hukum sing galak. Ya memang aku orangnya the man of santuy. Manusia santai. Tapi nih urusan hukum aku nggak bisa. Aku urusan hukum ya milih yang galak karena saya anggap galak itu adalah bukan kepentingan saya, tapi kebaikan untuk saya. Aku punya WordPress, nggak tahu di Bennett sampai saya ini, terus bisa dibuka. Kemudian kalau misalkan ono riba, ono kajian apa untuk tafsir, tapi tidak menafsiri lebih ke materi ilmu tafsir. Wah, nggak ngerti. Padahal aku ning tengah Google ya. Kok iso sing Bennett? Gak ngerti. Mungkin karena waktu itu blognya wis view-ne 5.000 lebih, nek 5.000 entuk duit. Tapi kan gak daftarno, gak ngantuk duit. Wong YouTube gak tak daftarno AdSense, jadi gak ono duite. Meneh kok terima iku.
gak ngerti di banned. YouTube ya pernah di banned adalah balik dhewe. Pegelen paling. Ngono pokoknya sing ana netizen alay bareng niku ya. Gak, sing pertama iku di banned gak balik. Gak balik sampai saiki. Nah, sing iki mbah urung banned paling urung di hack. Gak ngerti. Ya iku mergane apa? Milihku aku milih melu guru-guruku, melu wong tua, milih sing apa? Hukum yang galak, artinya yang karena akeh hati-hati nek galak itu ya. Banyak hati-hatinya. Banyak hati-hatinya. Biyen aku iki nulis buku iku sing gagal launching itu ada yang gagal launching. Ya karena galak. Ya semuanya ikulah. Nah, karena kebanyakan orang pingin yang gampang, ya, main gampang. Padahal aku orangnya santai. Cuman urusan pemikiran beda. Aku mau golek santai. Terus golek keringanan, enggak. Santai itu karakter, hukum dan pilihan hukum itu adalah beda ya. Hukum berbicara apa, aku milih yang mana. Nah, itu kan hak kita sebagai milih. Engko nek biyen nek jare wong kono nglanggar HAM, nek iki milih hukum dianggap iki kan HAMku, hak asasi manusia. Itu gak oleh, piye lah ya bingung ngono ya. Jadi akeh diwingane ku aku diundang. Apa diundang organisasi gede lah maksudnya ya. Gak sebutno. Tapi bariku diundang Gus untuk acara nuzul Quran tanggal sekian ada waktu enggak? Ada waktu, ada apa? Nah, gini. Oh ngisi ya materi apa jenis? Zoom meeting ya di organisasi ini bagian Jawa Tengah ngono. Terus tak omongi, aku iki beda loh ya. Yo aku organisasi ini aku bodoh secara daging darahku, apa aku darah dagingnya di sana ya. Mbah nang kan mondoke nang kene, Mbah Sim Asy'ari ngono ya. Gak mungkin aku nganggo organisasi yang lain. Tapi aku galak. Kok ngene-ngene gak seneng, pasti sampean gak selera mbek aku. Gak sido sampai lagi. Gak sido. Jadi karena apa? Anggo sing galak aku gak mau. Guruku, kiaiku, wong tuaku yang anggone sing galak ya. Aku khianat dong mbekan guru mbekan wong tuane apa? Terlalu sithik terlalu gampang atau gampangno. Ya. Main golek Al-Qur'an pun juga aku gak sing galak. Karena galak itu untuk kebaikan kita. Sampean digalaki wong tuane kira apa untungnya wong tuane? Kan pasti untungnya sampean ya. Mungkin di ujungnya untungnya ning wong tua, di ujungnya. Wong tuane untuk dongono kita, wong tuane untuk apa segala macam. Tapi kalau sampean dilepaskan biar wong tua, wes lah aku beri aku kebebasan. Aku juga sudah besar, aku pengen apa untungnya? Kata enak ya jadi orang-orang yang dibebaskan. Kok enak men jadi ukuran, gak tahu dikoreksi biar wong tuane wong tuamu enakan. Tetap enak sing dikoreksi wong tua, diperhatikan orang tua apapun, entah bapak entah ibunya pasti enak. Ibu ngene-ngene, bapak ngene-ngene. Ana sing kakake sing rewel. Iku apa? Kan sampean di kakak sing rewel agak pas jadi kakak sing rewel sampean. Jangan-jangan di kakak sing rewel. Bocah kok tapi apa sing diuntungkan apa? Sing direweli, sing digalai. Pasti karena kalau kepentingannya itu enggak ada kepentingan apa-apa. Manfaatnya di kita. Ya iku apa jenenge? Hukum. Wanil hakim kurang alif. Qala kana syurah. La yufasu Al-Qur'an ila salasa ayatin ihdahuma. Iki 20. Aku kayak sak lembar. Khatami saiki apa? Sesuk ae. Ngono saiki lak kalau kegiatan sesuk. Wis khatam. Berarti malam apa carane? Malam apa? Malam Selasa, Rabu. Iki malam Ahad. Tanggal 20. Malam Senin tanggal 21. Malam Selasa, malam Rebo ya. Malam Rebo. Saya malam Rebo.
Insyaallah gak sing gak mulai tetep ana setoran, nek pengen setoran diterima, nek pengen istirahat gak apa. Enak toh. Mumpung ngene ya, setoran nambah sak puase sampean pengen nambah sak jus tak terima. Ape merojaan 2 jus tak semak. Nek gak mulai Syawal bodo-bodo takbiran lah. Pokoknya nek gak mulai ku setorannya kapan? Sak pengenmu. Arep esok oke, bar zuhur oke, bar asar oke, dalu oke, 4-4-nya oke. Mana gak bar Jumat ya. Mulai Jumat ya. Jumat sampai masuk masuknya tanggal 10 loh ya biasanya. Emang biasanya tanggal 10 Syawal ya masuknya. Iku masuknya gak fix, gak ada penawaran iku. 10 Syawal ku masuk. Iku pokoknya selama liburan ku sampean pengen setoran, pengen murojaah sepuas-puasnya, pengen rebahan ya monggo. Pokoknya surganya Al-Qur'an pas liburan. Gak ada jadwal, ayo setoran gak, tapi sampean bisa menentukan pengen setoran loh enak kemana itu. Jam 8:30 setoran. Medun. Tapi nek iku wis lupa lagi setoran. Enak ta? Pengen murojaah piro 5 juz. Ya monggo. Tak semak. Pengen jam piro? Sagete dalu. Ya wis dalu ra. Kalau mumpung lancar di tengah takbiran, ya disemak. Lagi ana bocah-bocah tamu, aduh mumpung lancar piye yang sen apa seman ya. Tak semak. Pokoke nek liburan wis pokoke tambah enak sampean. Mane gak usah mulai ya alhamdulillah. Aduh ya lumayan untungnya aku ngomongnya gak pegel. Ya. Lagi ngrasakno enake setahun kemarin kan ngomong terus ya, ngomongi saya lagi enake iso turunan saya. Kelewatan tapi sampai nambah 20 kilo. Alhamdulillah ya. Wa anil hakim qala kana syurah wallahu alam.